dari beberapa teolog itu merasa mempunyai satu metode atau ajaran dengan mengatakan relatif mudah untuk mengubah hari Sabat. Relatif mudah untuk mengubah hari Sabat. Kenapa? Karena di awal-awal masa sejarah gereja itu, awal pertengahan itu ada satu filsafat yang sangat viral, yaitu filsafat Yunani, atau lambat laun itu dikenal dengan istilah dunia modern sekarang ini humanis, mencampur adukan sesuatu yang benar dan yang palsu. Bisa juga itu sinkritis, tapi di dalam sinkritis ini juga sudah dicekoki oleh paham filsafat Yunani ini. Nah, di era inilah orang-orang Kristen bahkan para teolog merasa relatif mudah berpikir bahwa hari Sabat tidak perlu. Mengapa? Dari satu ajaran dari paham filsafat Yunani ini, ya, dikatakan alam surgawi itu, Bapak Ibu tidak memiliki ruang. Ya, mudah-mudahan kita pada saat mendengar ini tidak terganggu ya. Alam surgawi itu tidak memiliki ruang. Dengan kata lain, keberadaan tempat duduk itu kosong. Di alam surgawi sana. Ya, saya masih ingat pada waktu kuliah, mungkin Bapak senior kami, pendeta atau yang lain pernah dengar, ya terjadi diskusi tentang ada nggak benar kemah suci yang asli di surga. Kalau ada kemah suci yang ada di padang belantara itu, apa itu betul-betul mengikuti kemah suci yang ada di surga? Wah, ini viral sekali di zaman kami kuliah, era 1997 ini. Ya. Nah, hal itu sudah muncul dulu di era paham filsafat Yunani. Alam surgawi itu tidak memiliki ruang, maka keberadaan tempat kudus secara nyata atau hadafiah itu tidak nyata, tidak berlaku atau tidak ada artinya. Itu yang pertama. Lalu kedua, sampai kenaikan Yesus juga, ya, sampai kenaikan Yesus juga secara harafiah menurut ajaran para teolog itu yang sudah terkamilkan di pikiran mereka itu, kenaikan Yesus itu secara hukum tidak nyata, tidak harafiah. Nah, itu saudara. Oke, sampai di situ dulu. Nah, dua hal ini aja dulu. Mengatakan bahwa alam surgawi itu kosong. Tetapi atas dua dasar ini, dua pelajaran ini Bapak Ibu, banyak orang Kristen di awal dan pertengahan sejarah gereja tadi itu terganggu, ya, sangat terganggu. Mengapa? Ya, jadi dari filsafat Yunani ini berkembang dengan satu metode yang disebut alegoris interpretatif. Saya lihat apa ini alegoris interpretatif yang dikembangkan oleh paham filsafat Yunani ini. Alegoris interpretatif itu ya menganggap semua itu hanya kiasan, menganggap segala sesuatu itu yang di dalam kitab suci itu hanya kesan saja yang bisa kita tangkap melalui apa? Melalui diri masing-masing, mendamaikan diri masing-masing dengan kitab suci. Kalau saya baca tentang hari Sabat, contohnya Keluaran 20 ayat 3 sampai 17. Kalau saya baca itu, oh ya, hari Sabat itu ada. Ya sudah, hanya begitu saja saya baca. Lalu setelah itu, menurut paham alegoris yang dikembangkan oleh paham filsafat Yunani ini, alegoris interpretatif ini, pada saat saya baca tentang Sabat itu, sudah begitu saja. Sama seperti paham-paham yang berkembang lainnya, deisme atau gnosis. Segala sesuatu yang diciptakan, segala sesuatu yang sudah ada di atas dunia ini, ya begitu saja. Jadi terserah dari masing-masing individu, person itu,
mau mengikuti atau tidak secara abstrak saja. Tetapi tidak demikian seharusnya, bukan? Nah, inilah yang terjadi di era masa awal dan pertengahan sejarah gereja itu. Jadi seseorang atau satu kelompok diajak untuk mendamaikan pandangan dunia Yunani dengan kitab suci tadi. Jadi menganggap ada rekonsiliasi sendiri masing-masing terhadap kitab suci yang dibacanya. Nah, jadi saudara, menurut metode ini, makna yang paling penting dari ajaran kitab suci bukanlah secara harafiah. Jadi kalau secara harafiah ini, Bapak Ibu, kalau kita baca Kejadian sampai Wahyu itu, ya kalau bisa saya hidup di atas, kalau bisa saya hidup di zaman para bapak itu. Bagaimana zaman bapak Abraham, bapak Nuh, bapak-bapak di dalam Pentateuch itu. Lalu pada saat itu zaman para nabi, ya kan? Setelah zaman para nabi, zaman para rasul. Zaman para rasul barulah zaman kita sekarang ini. Kalau bisa saya mulai dari zaman bapak, kita mengharafiahkan atau menyatakan hidup secara nyata yang kita seperti saya apa dari situ harusnya, ya kan, mengangan-angankan, lalu setelah mengangan-angankan mencoba untuk menghidupkan di dalam setiap kehidupan kita itu secara yang dikehendaki, itu yang dikehendaki, ya. Tetapi dari hal yang lain, aduh, itu susah sekali. Itu menurut paham Alegoros tadi. Jadi pada saat itu susah, ya kita damaikan diri kita dengan kitab suci. Sudah tidak nyata, dibaca, lalu diajak untuk mendamaikan diri dengan kitab suci. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dan Bapak kita baca zaman kekaisaran, pemerintahan Persia, Roma, lalu dan seterusnya, bagaimana para paus itu, para uskup itu, ya, kemudian para kaisar itu mengajak orang-orang Yahudi atau orang-orang Persia atau orang-orang Arab itu menggabungkan kepercayaan apa yang mereka tahu tentang kekafiran dan juga tentang apa ketidakkafiran itu atau benar. Jadi muncullah sinkretisme itu. Nah, ada satu hal yang telah saya baca dari para bapak gereja. Kita gadang-gadang ini Partai Luther, bukan, ya, tapi terpisah dari reformasi teolog yang dia buat. Maksud saya adalah begini, salah satu tokoh reformator pembaru Protestan, Martin Luther, nah ini dia mempunyai komentar tentang perintah sabat. Ya, dia punya komentar tentang perintah sabat. Dalam katekismus besarnya, apa ini katekismus? Catatan-catatan atau pelajaran-pelajaran. Dia mempunyai catatan-catatan dan pelajaran-pelajaran dan buku-buku yang dia tulis. Dia simpulkan demikian tentang sabat. Bahwa sabat itu hanya peraturan perjanjian lama. And then what? Hanya untuk peraturan perjanjian lama dan tidak berkaitan dengan orang Kristen yang telah dibebaskan oleh siapa? Oleh Kristus. Ini terlepas dari reformasi teolog yang dia buat, ya, yaitu yang 90 medali. Oke lah, sola gracia dan sola fide dan sola scriptura. Ya itu loh, oke lah, kita bisa ajukan jempol dan kita pun bisa ikut sekarang ini. Tapi dari satu sisi, beliau pernah mengomentari tentang hukum sabat yang di dalamnya, yang termaktub di dalam hukum Allah itu. Hukum sabat itu hanya aturan perjanjian lama dan bukan untuk orang Yahudi dan bukan untuk orang Kristen yang telah dibenarkan atau dibebaskan oleh Kristus. Ya, jadi sekali lagi kalau kita lihat itu berarti Bapak Reformator yang satu ini sudah ditarik oleh gaya interpretasi dari paham
filsafat Yunani, ya kan? Nah, ini dia. Jadi anggapan-anggapan filsafat Yunani dan cara berpikir Kristen tradisional ini untuk yang satu tentang Sabat itu sudah menarik siapa? Bapak Martin Luther itu. Nah, lalu ada masalah yang lain selain paham alegoris, interpretatif yang dikembangkan oleh metode filsafat Yunani ini. Satu lagi adalah yang mengaburkan dan menggalaukan orang Kristen tentang hukum, ya, adalah konsep dispensasionalisme. Konsep dispensasionalisme. Nah, ini juga sangat begitu luar biasa nih konsep ini. Dikatakan bahwa metode ini menerangkan bahwa sejarah keselamatan atau the plan of salvation itu dapat diperoleh dalam dispensasi atau dibagi-bagi berbagai acara. Salah satu dispensasi adalah tentang hukum. Hukum apa? Hukum Taurat. Apa itu? Moral. Dan the Ten Commandments. Ini didispensasikan ini menurut periode waktu. Jadi makanya banyak pertanyaan-pertanyaan muncul. Kenapa kalau aku nanya sahabat? Kenapa tanda bilang seperti kami ini bukan seperti saudara-saudara, bukan tanda bilang juga. Jadi kadang-kadang diskusi-diskusi muncul. Sahabat-sahabat adanya kayak rumah Katolik. Jadi menurut periwaktu, sehingga juga dikatakan di dalam diskusi itu para teolog katakan kita pun juga melakukan hukum. Jangan ada pada moral lain, jangan berbagi patung, jangan menggunakan Tuhan, sabar, lalu hormat, kemudian jangan bunuh, jangan menzina, jangan mencuri, sampai jangan mengingini. Kita juga ikuti itu. Tetapi di satu sisi yang mengaburkan mereka itu yang di dalam periode awal tadi, alegoris paham filsafat Yunani itu yang mengaburkan mereka sehingga dikuatkan oleh konsep dispensasionalisme bahwa ada dispensasi untuk mengikuti apa? Menjalani menurut periode waktunya itu tadi. Nah sekarang pertanyaan bagi kita secara pribadi, apakah orang lain itu mengikuti hukum Allah? Ya pasti mengikuti juga. Tapi dapat bisa kita nyatakan sebagian besar, bukan sebagian kecil, sebagian besar menurut pelajaran kita baca sahabat ini, yang mereka memang tidak mengikuti sahabat Paris, tidak mengikuti sahabat. Nah, lalu dikatakan bahwa saudara-saudara kaum dispensasionalis ini berpendapat bahwa hukum Taurat diwahyukan atau ditambahkan hanya kepada orang Israel dan tidak kepada bangsa lain sebelum Sinai atau setelah Kristus. Jadi karena ini hukum Taurat dan Sabat tidak relevan bagi orang Kristen. Tidak relevan bagi orang Kristen. Kenapa? Yaitu tadi sejarah berdirinya atau masa perjalanan dari metode dispensasi ini. Tapi kita sebagai orang, tetapi seperti kita, ya, sebagai anggota gereja Advent tentunya mengakui atau menyatakan benar bahwa hukum Taurat itu nyata terus menurut Injil Matius pasal 5 ayat 17-18. Karena kita selalu jawab, dia datang bukan untuk meniadakan, tapi untuk menggenapi satu titik, satu iota, satu koma, atau satu apapun tanda bahasa Ibrani itu titik atau iota itu tidak terhapus dari apa? Dari hukum itu atau dari setiap tulisan, segala tulisan itu.